Anda tiba di segmen akhir dari Sapa Sulsel, Saudara masih berbincang terkait dengan layanan AHU atau Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dan HAM di saat ini di wilayah New Normal. Apakah ada perubahan secara layanan administrasi hukum atau sama seperti sebelumnya? Saya ingin menanyakan hal ini ke Bapak Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Santun Maspari Siregar. Apakah ada perubahan, Pak, di era menuju new normal ini atau beradaptasi dengan kebiasaan baru terkait dengan layanan AHU ini? Kita di Direktorat Jenderal ada 97 layanan administrasi hukum yang kita lakukan, dan itu hampir semuanya sudah berbasis teknologi informasi, jadi semuanya online. Di relatif kendala yang ada relatif bisa kita atasi dengan baik, hanya memang ada beberapa aplikasi atau layanan yang kita berikan yang belum 100% berbasis online. Contoh misalnya legalisasi dokumen. Legalisasi dokumen itu sudah dilakukan berbasis online, teknologi informasi. Tapi kemudian outputnya, stiker dari legalisasi tersebut masih harus diambil di Cikini. Jadi untuk mengatasinya dalam kondisi COVID sekarang ini, itu kita kumpulkan kemudian kita kirim melalui pos ke alamat pemohon yang bersangkutan. Demikian juga untuk notaris, teman-teman notaris pada dasarnya Kementerian Hukum dan HAM adalah selaku pembina sekaligus pengawas dari notaris untuk seluruh Indonesia. Nah, untuk sekedar berdiskusi atau konsultasi sebelum pembuatan akta, kita memberikan petunjuk dimungkinkan untuk virtual seperti yang kita lakukan seperti ini, tetapi untuk penandatanganan akta, karena Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas masih menyatakan dengan tegas bahwa penghadap harus melakukan penandatanganan akta di hadapan, artinya harus bertemu secara fisik di hadapan notaris. Jadi untuk penandatanganan masih kita lakukan memang harus di hadapan notaris, tetapi untuk konsultasi atau proses untuk majelis pengawas daerah notaris dan majelis pengawas wilayah notaris untuk pemeriksaannya bisa dilakukan secara virtual dalam rangka ikut mendorong penyelesaian kasus pandemi COVID ini. Tapi untuk penandatanganan berita acaranya tentu masih harus dilakukan secara langsung oleh notaris dan majelis pengawas yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan itu terimplementasi di kantor wilayah seluruh Indonesia. Baik, jadi saat ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 juga dilakukan ya upaya-upaya seperti pertemuan virtual ataupun juga layanan-layanan yang sudah berbasis online memanfaatkan teknologi, walaupun sebenarnya masih ada ya penandatanganan yang harus secara manual dan harus dilakukan secara langsung. Saudara, saya ingin ke Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu. Ini terakhir Bapak Muhammad Nurdin Subandi, menurut Anda apa sih sebenarnya yang harus ditingkatkan atau yang harus diperbaiki agar tidak terjadi transaksi-transaksi mencurigakan, karena OJK di sini berperan untuk mengawasi segala transaksi. Baik, terima kasih Mbak Ida. Sebelum menuju ke situ, tentunya ada, saya sampaikan dulu terkait dengan kewajiban pelaporan dari pelaku usaha itu ya. Dalam Perundingan nomor 12 tahun 2017 dan Perundingan nomor 23 tahun 2019 mengenai APBT diatur pelaksanaan APBT berbasis risiko tentunya. Lebih spesifik lagi pada pasal 2 ayat 1. Kewajiban penyedia jasa keuangan mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan tadi nasabahnya, kemudian negara atau area geografis, produk, jasa atau jaringan distribusinya. Nah, dalam kondisi pandemi COVID ini tentunya fleksibilitas dari penerapan program APBT berbasis risiko dapat dilakukan
dimungkinkan menerapkan proses CDD secara elektronik dengan tetap memperhatikan penilaian dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT yang memadai tentunya. Hal ini juga merupakan salah satu fleksibilitas dalam rangka memulai hubungan usaha atau melakukan transaksi agar tetap berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan tadi pelaksanaan yang dilakukan adalah bahwa kita juga senantiasa melakukan pemantauan juga mengimbau kepada industri jasa keuangan terkait dengan kondisi COVID ini kan tentunya ada yang bekerja di rumah, work from home. Namun demikian, pelayanan tadi tetap akan berjalan dengan memperhatikan kondisi daripada protokol COVID-19 ini. Mungkin itu Mbak Ida, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Saya mau ke Ibu Sri Yuliani terlebih dahulu untuk saat ini apa harapan Anda dan juga bagaimana terkait dengan ketentuan aturan pemilik manfaat khususnya untuk di wilayah Sulawesi Selatan ini, apalagi kita di tengah pandemi seperti saat ini. Iya, seperti yang kami sampaikan tadi, kami mengulang kembali setelah edukasi melalui publikasi TV Kompas ini. Kami berharap pemilik manfaat melalui jasa notaris dapat melaporkan pemilik manfaat tersebut sehingga database tersebut akan dapat dipergunakan oleh KL yang terkait. Baik, kalau dari Bapak Harun Sulianto, bagaimana harapan Anda ke depannya? Pendaftaran BO ini menunjukkan bonafisitas. Jadi kalau orang bonafit dengan harta yang halal, kenapa takut untuk ini? Bahwa ini itikat baik untuk menumbuhkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan pendaftaran ini kita sama-sama mendukung rezim anti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kita berharap bahwa korporasi di Sulsel ini dan kawan-kawan notaris lebih bergairah untuk mendaftarkan BO-nya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan ini kan mudah sekali, sudah ada akses online yang untuk itu. Baik, terima kasih Bapak Harun Sulianto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Terima kasih juga Ibu Sri Yuliani selaku Kepala Divisi Yankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber kita, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Bapak Santun Maspari Siregar. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Nurdin Subandi selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Sulsel pagi hari ini. Dan tentunya kita berharap saudara bahwa Anda pemilik korporasi ataupun juga pemilik manfaat yang menggunakan jasa notaris untuk melaporkan database Anda, untuk melaporkan beneficial ownership Anda, agar ini memudahkan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melacak ya, untuk mengetahui bahwa usaha Anda ini dapat berjalan dengan baik, dan pastinya juga untuk investor-investor dari luar percaya bahwa partner bisnisnya adalah partner bisnis yang baik dan memiliki kejelasan atas semua administrasi yang sudah dilakukan, karena Kementerian Hukum dan HAM sudah menyiapkan nih layanan-layanan yang memudahkan Anda untuk mendaftarkan korporasi Anda melalui layanan administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM. Baik saudara, kami tutup sampai di sini Sapa Sulsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.